Selamat datang di kanal pembelajaran agribisnis perikanan air, payau, dan laut. Saudara-saudara pelajar, guru, dan pemerhati vokasi, tahukah Anda mengapa udang faname, Lithopenaeus faname, menjadi komoditas primadona di sektor aquakultur nasional? Pembesaran faname adalah salah satu materi kunci dalam kurikulum agribisnis perikanan yang menuntut pemahaman mendalam tentang manajemen kualitas air dan biosecurity. Dalam sesi ini, kita akan mempelajari secara sistematis 10 langkah teknis esensial dalam kegiatan pembesaran udang faname. Mulai dari penyiapan media yang steril hingga monitoring harian yang presisi. Mari kita kuasai teknik ini sebagai bekal kompetensi unggul di dunia kerja. Mari kita mulai. Cek dan bersihkan wadah fiber. Pastikan wadah bersih total dan bebas kuman. Wadah atau tambak harus benar-benar bersih dari endapan organik dan patogen yang merugikan udang faname. Pasang aerasi, isi air, and saring. Selanjutnya, pasang dan cek sistem kincir atau aerator. Ingat, udang faname membutuhkan oksigen terlarut, DO, yang tinggi, idealnya di atas 4 ppm. Sambil sistem aerasi disiapkan, isi air ke wadah budidaya dan lakukan penyaringan air secara teliti. Penyaringan ini penting untuk memastikan air bebas dari serangga atau zooplankton yang berpotensi menjadi predator bagi benih udang. Atur salinitas dan pH. Ukur dan atur salinitas air pada kisaran ideal, umumnya antara 15 hingga 25 pptm. Demikian pula, pertahankan nilai pH antara 7,5 hingga 8,5 agar udang faname dapat tumbuh dengan optimal. Sterilisasi air. Lakukan sterilisasi air untuk membunuh bibit-bibit penyakit. Sterilisasi ini bisa dilakukan menggunakan disinfektan seperti kaporit, yang kemudian dilanjutkan dengan penetralan sebelum benih ditebar. Kunci utama keberhasilan pembesaran udang faname bukan hanya pada pakan, melainkan pada kualitas air yang stabil. Di tahap ini, kita akan melakukan langkah krusial, penambahan kapur dolomit dan kaptan. Kedua bahan ini adalah penyangga alami ekosistem tambak. Kapur dolomit berfungsi menaikkan dan menjaga alkalinitas air agar pH tidak naik turun secara ekstrem, yang bisa membuat udang stres. Yang lebih penting, dolomit menyediakan magnesium dan kalsium, mineral vital yang sangat dibutuhkan udang, terutama saat mereka ganti kulit atau molting. Kaptan atau kapur pertanian. Fokus utamanya adalah menyuplai tambahan kalsium murni untuk memastikan pembentukan cangkang udang yang baru berjalan sempurna dan keras. Selain kapur, kita juga memastikan keseimbangan ion dengan menambahkan KCl atau kalium klorida. KCl adalah sumber penting kalium. Mineral ini berfungsi sebagai jembatan bagi udang untuk mengatur tekanan osmosis tubuhnya. Dengan kalium yang cukup, udang tetap kuat, tidak stres, dan aktif bergerak, memastikan pertumbuhan yang optimal. Masukkan probiotik. Berikan probiotik spesifik budidaya faname. Pemberian probiotik ini bertujuan untuk mengontrol kualitas air, menjaga kesehatan usus udang, serta membantu proses penguraian lumpur dan sisa pakan di dasar wadah. Untuk menjaga lingkungan dan kesehatan udang, kita gunakan 2 kelompok bakteri baik, Bacillus dan Lactobacillus. Bacillus bekerja di air dan dasar tambak, berfungsi sebagai pembersih yang mengurai sisa pakan dan kotoran,
serta mengontrol gas beracun. Sementara itu, Lactobacillus adalah probiotik usus yang kita campurkan ke pakan. Bakteri ini menyehatkan pencernaan udang, membantu penyerapan nutrisi, dan meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Di tahap ini, kita mempersiapkan pasukan bakteri baik. Setelah bakteri probiotik diaktifkan, langkah penting selanjutnya adalah mencampurnya dengan kapur dolomit hingga membentuk pasta kental. Dolomit ini bukan hanya untuk menstabilkan pH, tapi juga bertindak sebagai media pembawa yang cerdas. Karena bersifat padat, dolomit akan membawa bakteri probiotik ini langsung menuju dasar tambak. Area dasar adalah tempat menumpuknya sisa pakan dan lumpur beracun. Dengan metode ini, bakteri baik dapat bekerja secara optimal di zona krusial tersebut, memastikan proses penguraian limbah berjalan cepat dan efisien, menjaga lingkungan tambak tetap sehat dari bawah. Pilih benih berkualitas. Pilih benih post larvae, PL, yang unggul dan bersertifikat. Aklimatisasi. Lakukan aklimatisasi suhu dan salinitas secara perlahan. Proses ini sangat penting untuk mencegah udang mengalami stres atau shock osmotik saat dipindahkan dari kantong transportasi ke wadah pembesaran. Tebar benih. Tebarkan benih ke dalam wadah dengan teknik yang lembut dan merata. Penebaran sebaiknya dilakukan pada malam hari atau saat suhu air sedang rendah untuk meminimalisir tingkat kematian. Monitoring harian kualitas air. Kunci keberhasilan terakhir adalah monitoring harian. Cek secara rutin parameter kunci seperti DO, suhu, pH, dan alkalinitas untuk memastikan lingkungan budidaya udang faname tetap stabil dan ideal. Untuk memastikan kestabilan ini, kegiatan monitoring harus diakhiri dengan pencatatan data yang disiplin. Setiap hasil pengukuran DO, suhu, dan pH yang kita dapatkan dari alat ukur wajib dimasukkan ke dalam log manual kualitas air harian. Fungsinya sangat vital. Log manual ini bukan sekadar catatan, melainkan menjadi rekam jejak kesehatan tambak. Dengan memiliki data yang tercatat rapi dari hari ke hari, kita dapat dengan mudah menganalisis tren perubahan parameter air. Jika ada perubahan signifikan atau terjadi ketidakstabilan, misalnya pH tiba-tiba turun atau DO anjlok, petambak dapat mengidentifikasi masalah sejak dini dan mengambil tindakan korektif yang tepat sebelum masalah tersebut berdampak fatal pada udang. Itulah tahapan kunci dalam teknik pembesaran udang faname. Ingat, keberhasilan budidaya sangat bergantung pada kedisiplinan kita dalam mengelola kualitas air dan menerapkan biosecurity. Teruslah berlatih, teruslah bereksplorasi, dan mari kita tingkatkan kompetensi di bidang agribisnis perikanan. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya.